Ini luar biasa Pak Danto, banyak buku yang sudah diterbitkan dan akan banyak diterbitkan kembali. Beliau seorang lawyer ya Pak ya, lawyer, praktisi hukum udara juga. Saya tadi jalan sama Prof. Ahmad dari ruangan saya bilang, ini dosen aja nggak gini-gini banget gitu. Rajin bener rajin bener. Jadi harapannya nanti Pak Danto bisa membaktikan karya dan ilmunya, menjadi pengajar, bisa share kepada teman-teman kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai Dekan Fakultas Hukum menyambut baik acara ini karena sebagai dekan tentu saja kami membina pendidikan itu bagaimana proses pendidikan terutama keilmuannya itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan produk lulusan yang terbaik. Salah satu materi yang diajarkan di fakultas kami juga adalah ada hukum penerbangan. Ya, ada hukum transportasi dan ini tentunya satu event ini menjadi tambahan materi yang positif buat keilmuan mahasiswa Indonesia kami. Dan kami dari dosen juga nanti mudah-mudahan akan mendapatkan pengetahuan dari pertama dari yang ahli menulis buku, kebetulan orang-orang ahli ya. Tadi Prof. Ahmad Sudiro, beliau adalah orang yang memang ahli di hukum penerbangan. Buat kami dari selamat tepuk tangan buat Prof. Ahmad Sudiro. Kemudian Pak Danto, ya saya kenal Pak Danto ya waktu kuliah ya. Sebelumnya sih belum kenal. Beliau aktif komunikasi, banyak cerita soal pengalaman, juga wawasan di bidang khususnya penerbangan luas juga. Saya banyak diskusi. Tadi juga saya challenge diskusi di sono juga. Ya, terutama challenge terkait dengan judul buku yang tanggung jawab produsen itu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan bagaimana tanggung jawab produsen itu. Karena saya dari hukum tata negara Bapak Ibu ya, melihat penerbangan dari hukum Indonesia. Ya, kita juga ada hukum Indonesia, undang-undang penerbangan, peraturan menteri dan sebagainya. Nah, tetapi secara internasional ada hukum internasional yang menaungi seluruh dunia tentang penerbangan. Mungkin teman-teman nanti bisa mendengar dengan baik. Karena di sini tanggung jawab produsen Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ibaratkan mobil sudah kita beli lalu kecelakaan, apakah produsen mobil harus bertanggung jawab gitu ya? Apalagi mobil sudah dipakai lama, bertahun-tahun, semuanya aman, semuanya selamat, tidak ada produsen, tidak ada spare part yang dari itu bermasalah, sudah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Apakah produsen harus bertanggung jawab gitu? Termasuk juga pesawat udara, pesawat terbang gitu ya. Sudah dipakai puluhan tahun, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tiba-tiba kecelakaan, produsen dituntut tanggung jawab. Apakah iya? Nah ini challenge buat ahli ya. Nanti teman-teman semua dosen dan mahasiswa akan mendengarkan ini, satu event yang luar biasa menurut saya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa. Jadi buku ini saya buat bersama Profesor Ahmad Sudiro itu untuk memberikan edukasi seluas-luasnya terhadap hak para penumpang pesawat. Para penumpang, para pemilik hak, ahli waris maupun penumpang pesawat apapun, itu memiliki hak yang harus dimanfaatkan. Jangan karena takut ini berhasil atau tidak. Itu adalah keputusan dari para ahli waris untuk menentukan siapa pengacara yang dipercaya dan bisa mengangkut, memberikan haknya itu sepenuhnya, tanpa potongan yang tidak seharusnya. Kalau kami memang dapatnya sukses fee, artinya kami tidak meminta dana pertama untuk mengurus ini itu, semua kita urus dulu. Cukup memberikan tanda tangan kepada kami dan kami akan mengurus hak Bapak Ibu sekalian di negara di mana pesawat itu dibuat. Itu dijamin Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu merasa ragu. Jangan, aduh kasihan begini-begini. Memang ada pengalaman dari saya bahwa keluarga sudah mengikhlaskan. Tapi masalahnya adalah bahwa hak itu ada dimiliki oleh almarhum, oleh ahli waris.
Di Amerika ada namanya hak yang menurun pada ahli waris karena korban memiliki ahli waris. Jadi semua hak itu saya buka, saya tertulis berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan sekitar 70 orang keluarga korban sudah saya antarkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Artinya berdasarkan penggantian yang diberikan oleh produsen pesawat itu bisa didapat sesuai dengan hak yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada kejadian begitu, jangan lupa untuk tetap menuntut. Menuntut bukan berarti hal yang tabu, karena apapun yang terjadi itu adalah bukan kesalahan penumpang. Dalam kecelakaan pesawat, penumpang tidak ada yang salah. Yang salah kita duga adalah produsen. Nah, itu yang kita minta pertanggungjawabannya. Kita sadar bahwa setiap kecelakaan itu bukan hanya satu yang bisa kita minta pertanggungjawaban, tapi bisa pihak-pihak lain yang jika ditemukan ikut serta juga dapat dituntut. Ini buku yang sangat bagus dan baru pertama di Indonesia barangkali ya. Untuk produsen pesawat ini sebenarnya hubungannya kan tidak ada kontrak perjanjian kan. Yang ada itu kita sebagai penumpang sebenarnya dengan perusahaan penerbangan. Ya, karena itu sebenarnya dalam teori itu ada yang namanya non-privity contract, hubungan tidak langsung. Ya, hubungan hukumnya itu tidak langsung antara konsumen dengan si produsen pesawat. Nah, catatannya kalau terjadi kecelakaan atau accident yang menyebabkan misalnya penumpang itu meninggal, sehingga ahli waris itu sebenarnya peroleh hak tadi yang disampaikan oleh Pak Danto bahwa punya hak untuk menggugat. Apabila ada indikasi dugaan tentu ada cacat produk. Siapa sih yang untuk kalau di Indonesia kan sebenarnya yang untuk memeriksa penyebab kecelakaan itu kan KNKT. Nah, itu yang dirilis oleh KNKT. Penyebabnya apa sih? Nah, itu yang sebenarnya perlu disampaikan. Sebenarnya kita memang punya pengalaman dengan Pak Danto itu Lion dulu yang tadi, ya Pak Danto. Jadi kita ada 47 ahli waris ya waktu itu ya, ada 40 ahli waris. Memang prosesnya panjang dan ada sebagian itu ada sudah menandatangani release and discharge. Yang sebenarnya di situ yang ada sebenarnya prinsip ketidakadilan, menghilangkan hak untuk melakukan gugatan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penerbangan. Di sana itu seolah kalau sudah menerima di ketentuan tadi sebutkan Pak Danto itu Permen Hub 77 2011, maka yang 1/4 miliar penerima itu mereka tidak boleh menggugat pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk produsen pesawat. Nah, ini yang menurut kajian kita tidak adil karena menghilangkan hak. Kalau memang itu ada catat produk, harusnya hak itu tetap melekat. Nah, ini yang harusnya R&D ini perlu dihilangkan klausul itu ya, sehingga menghilang hak orang lain. Saya sangat mengalami kejadian ini ketika yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Sudiro tadi. Ada satu sisi keberuntungan ketika Ethiopia mengalami kejadian yang sama. Nah, di saat itu anak buah saya mulai mendapatkan hak untuk mendapatkan kompensasi dari pihak Boeing. Memang ada beberapa pihak yang betul-betul ya sudahlah, saya nggak mau urusan panjang lebar segala macam, saya terima 5 miliar. Tapi ada yang berusaha sampai yang tadi Pak Daton sampaikan bahkan sampai 100 miliar. Dan itu memang terjadi, anak buah saya dapat 35 miliar. Mulai daripada pesawat itu diciptakan ya sampai dia mendapatkan sertifikasi itu sebetulnya sudah safety ya. Jadi cacat produk itu boleh dikatakan nol lah bilang gitu. Setelah dioperasikan juga dicek and recheck dan segala macam. Jadi sebetulnya moda transportasi yang paling aman adalah dunia penerbangan.